الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak kelas 6 yang solih dan solihah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah Al-Quran Hadis, yaitu melanjutkan materi sebelumnya. Nah, pada pekan lalu kita telah membahas tentang menghafal tentang surat Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin, dan juga Al-Infitor. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 2, tentang mengetahui tafsir singkat surat pendek pilihan. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menerjemahkan ayat dalam Quran surat Al-Insyiqaq sampai dengan surat Al-Infitor. Yang kedua, memahami kandungan ayat dalam Quran surat Al-Insyiqaq sampai dengan surat Al-Infitor secara global. Jadi pada pekan ini, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tafsir singkat secara global tentang surat Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin, dan juga Al-Infitor. Nah, diharapkan Anda semua memperhatikan dengan baik materi pada hari ini. Silahkan dibuka buku Al-Quran Hadisnya di halaman 65. Nah, pada pekan lalu Ibu telah menugaskan kepada Ananda semua untuk membaca terjemahan dari Quran surat Al-Insyiqaq, Al-Infitor, dan juga Al-Mutaffifin. Semoga Ananda semua telah membaca terjemahan dari surat Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin, dan juga Al-Infitor. Sekarang kita beralih ke pelajaran yang pertama, yaitu terjemah dan isi surat Al-Insyiqaq. Silahkan dibuka buku Al-Quran Hadisnya halaman 69, yaitu tentang isi atau kandungan surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq terdiri dari 25 ayat dan termasuk ke dalam golongan Makkiyah. Surat ini termasuk ke dalam surat Makkiyah. Dan Al-Insyiqaq ini artinya adalah terbelah. Insyiqaq, terbelah. Nah, surat ini berisi pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, pokok isinya adalah peristiwa-peristiwa permulaan terjadinya hari kiamat. Jadi pada surat Al-Insyiqaq ini dijelaskan bagaimana peristiwa permulaan terjadinya hari kiamat, yaitu ada di ayat pertama, idza sama'u syaqqat, apabila langit terbelah. Kemudian ada juga wa idzal ardu muddat, apabila bumi diratakan. Jadi peristiwanya yaitu langit terbelah dan juga bumi diratakan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah adanya peringatan bahwa manusia dengan bersusah payah menemui Rabb-nya. Pada surat ini juga dijelaskan kesungguhan dan kesusah payahannya para manusia untuk menemui Rabb-nya di hari akhir nanti. Kemudian yang ketiga adalah ketika menemui Rabb-nya, manusia ada yang mendapatkan kebahagiaan dan ada yang mendapat kesengsaraan. Jadi pada surat ini juga dijelaskan bagaimana keadaan manusia setelah menemui Rabb-nya, yaitu ada yang mendapatkan kebahagiaan dan ada pula yang mendapatkan kesengsaraan. Manusia yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti itu adalah mereka yang bersusah payah di dunia, yaitu bersusah payah untuk mentaati aturan-aturan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian orang yang mendapat kesengsaraan adalah sebaliknya, yang selalu durhaka kepada Allah, tidak mau menuruti perintah-perintah Allah. Kemudian pokok yang keempat adalah tentang digambarkannya tingkatan-tingkatan kejadian dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Jadi di sini ada gambaran bagaimana kejadian kehidupan manusia di dunia dan juga di akhirat. Yaitu seperti apa? Di sini ada pada ayat ke-16, yaitu sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat. Mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Jadi orang kafir itu
adalah orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an, itu akan Allah berikan kabar gembira. Kabar gembiranya yaitu dengan azab yang pedih. Jadi kabar gembira bagi orang kafir adalah azab yang pedih. Sedangkan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal solih adalah pahala yang tidak putus-putusnya. Jadi kita pelajari pada surat ini yaitu kita harus mengingat bagaimana hari kiamat akan datang. Dengan begitu kita harus tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, patuh kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya yaitu pelajaran kedua tentang terjemah dan isi surat Al-Mutaffifin. Silahkan dibuka buku Al-Quran hadisnya halaman 74, yaitu tentang isi atau kandungan surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin terdiri dari 36 ayat, dan Al-Mutaffifin ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Al-Mutaffifin artinya adalah orang-orang yang curang. Nah, isi pokok dari surat ini yaitu yang pertama, ancaman dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang mengurangi hak orang lain dalam timbangan, ukuran, dan takaran. Jadi surat ini berisi tentang ancaman bagi orang yang mencurangi ketika berdagang, yaitu mencurangi timbangannya, takarannya, seperti itu. Ada di ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Yaitu kita lihat artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Nah, di sini sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada ayat pertama, yaitu orang yang curang itu akan menerima kecelakaan yang besar. Seperti apakah itu? Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Jadi bukan hanya pedagangnya saja yang mengurangi takaran ketika berdagang, ketika menimbang, akan tetapi pembelinya juga atau orang yang meminta untuk ditambahkan takarannya itu juga akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam? Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Jadi kita tidak boleh sekali-kali untuk berbuat curang untuk memberikan hak kepada orang lain, seperti itu. Kemudian isi pokok yang kedua adalah berisi tentang informasi catatan kejahatan manusia tertulis di dalam sijin, sedangkan catatan kebaikan terdapat dalam Illiyin. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan di dalam dunia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam catatan yang bernama tertulis di dalam catatan yang bernama sijin. Sijin itu untuk catatan kita yang amalan-amalan jahat. Jadi ketika kita melakukan kejahatan, kita akan dicatat ke dalam catatan yang bernama sijin. Sedangkan catatan kebaikan atau daftar-daftar amal kebaikan kita yang kita lakukan di dunia terdapat dalam catatan Illiyin. Jadi Illiyin itu adalah catatan kebaikan kita, kalau sijin adalah catatan keburukan kita, kejahatan kita. Kemudian yang ketiga adalah balasan dan macam-macam kenikmatan bagi orang yang berbuat kebajikan. Nah, jadi di surat ini telah tertera balasan atau macam-macam kenikmatan untuk orang-orang yang berbuat kebajikan. Juga menjelaskan tentang sikap dan pandangan orang-orang kafir ketika di dunia terhadap orang-orang beriman. Nah, yang keempat itu adalah menjelaskan tentang sikap dan pandangan orang-orang kafir. Jadi surat ini menggambarkan tentang kenikmatan untuk orang yang berbuat kebajikan, yang berbuat kebaikan, dan juga menjelaskan sikap orang kafir terhadap orang-orang yang beriman itu di dunia seperti apa itu. Nah, ada di ayat ke-32, yaitu dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Jadi di dunia itu orang-orang kafir mengatakan bahwa
orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang sesat. Jadi orang yang menyesatkan orang-orang mukmin adalah orang kafir. Nah, di situ menjelaskan sikap-sikap orang kafir seperti itu. Kemudian yang poin kelima adalah sikap orang-orang beriman di akhirat terhadap orang-orang kafir. Nah, ada pada ayat 34 yaitu, maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi kalau orang-orang kafir itu di dunia menertawakan orang-orang mukmin, maka orang-orang mukmin di akhirat itu akan menertawakan orang-orang kafir, karena orang-orang kafir telah mendapatkan ganjarannya apa yang telah mereka perbuat di dunia. Tapi orang-orang mukmin di akhirat mereka telah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surganya, kemudian menertawakan orang-orang kafir yang telah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya yaitu pelajaran ketiga, terjemah dan isi surat Al-Infitor. Silahkan dibuka buku Kurdisnya halaman 78. Isi atau kandungan Quran surat Al-Infitor. Nah, surat Al-Infitor ini terdiri dari 19 ayat. Surat ini merupakan surat Makkiyah. Nah, surat ini artinya terbelah. Infitor, infatorat itu artinya terbelah, sama dengan insyikok itu tadi terbelah, infitor juga terbelah. Nah, surat ini berisi pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Nah, di sini juga seperti surat Al-Insyikok, di sini dijelaskan juga peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, yaitu ada di ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Di situ ada, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Jadi peristiwa yang ada dalam surat Al-Infitor ini adalah langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, dan juga lautan meluap dan kuburan-kuburan dibongkar. Seperti itulah kira-kira peristiwa ketika hari kiamat terjadi. Kemudian pokok yang kedua adalah peringatan kepada manusia agar tidak terpedaya sehingga durhaka kepada Allah. Jadi di sini adalah ada peringatan untuk kita sebagai manusia untuk tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada di ayat ke-2 sampai dengan ayat ada di ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-9. Itu, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabb-mu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Nah, di situ dijelaskan bahwa seharusnya kita tidak boleh durhaka kepada Allah, tidak boleh membangkang terhadap perintah-perintah Allah, karena sesungguhnya kita itu diciptakan oleh Allah dengan sempurna ini itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memiliki tangan yang lengkap, kaki lengkap, tubuh lengkap, semuanya bagus, itu adalah kehendak Allah, itu yang menciptakan adalah Allah. Jadi jangan sekali-kalinya kita membangkang atau durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang poin ketiga, pokok-pokok ketiga adalah tentang adanya malaikat yang selalu menjaga dan mencatat segala amal atau perbuatan manusia. Kita sebagai manusia di dunia ini, perbuatan kita di dunia ini, amalan-amalan kita di dunia ini adalah ada yang mencatat, yaitu malaikat Allah. Ada di ayat ke-10 di situ dijelaskan, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Jadi walaupun kita mau sembunyi-sembunyi bagaimanapun, mau sembunyi dari Allah, itu kita tidak bisa, karena Allah Maha melihat dan juga malaikat Allah itu selalu mencatat perbuatan yang kita kerjakan di dunia.
Yang di sini juga ada di ayat 11, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar dalam neraka. Nah, di situ dijelaskan bahwa amalan-amalan kita itu dicatat oleh malaikat-malaikat Allah dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat yaitu ketentuan bahwa pada hari kiamat manusia tidak dapat menolong orang lain, hanya Allah lah yang maha kuasa pada hari itu. Ketika hari kiamat esok, kita tidak akan bisa minta tolong kepada orang tua kita tidak akan bisa minta tolong kepada sahabat kita tidak akan bisa tidak akan bisa minta tolong dan menolong kepada orang lain. Hanya Allah yang maha kuasa pada hari itu yang hanya bisa menolong kita. Ada di ayat 15, yaitu mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah apakah hari pembalasan itu? Yaitu ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Jadi pada hari kiamat itu segala sesuatu, segala urusan itu hanya Allah yang dapat berkehendak. Kita sebagai manusia tidak dapat melakukan apapun. Seperti itu kira-kira. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Jika sudah selesai membacanya dan jika sudah selesai menyimak materi berikut ini, silahkan Anda semua mencatat poin-poin penting dari pokok-pokok isi kandungan Quran Surat Al-Insyiqaq, Quran Surat Al-Mutaffifin, dan Quran Surat Al-Infitar. Silahkan dicatat poin-poin pentingnya dan juga jangan lupa dibaca terjemahan dari surat-surat tersebut. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada salah kata ketika Ibu menjelaskan. Syukran lakum wa la husni ihtimamikum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.